Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azka Lisani, nomor NIM 2004011110274. Di sini saya akan menjelaskan tentang tes proyeksi dan tes non-proyeksi. Tes proyeksi. Perkembangan psikologi proyektif banyak didasarkan sebagai protes terhadap teori atau aliran lama yang kebanyakan bersifat strukturalisme, behaviorisme, yang kebanyakan memandang individu bukan suatu whole, tetapi sebagai suatu kumpulan dari berbagai aspek. Tes ini berawal dari lingkungan klinis dan tetap merupakan alat yang penting bagi ahli klinis. Ada berbagai upaya yang terpisah yang meletakkan dasar bagi teknik proyektif dalam teori stimulus respon dan dalam teori perseptual tentang kepribadian. Tes proyeksi adalah pengungkapan aspek psikologis manusia dengan menggunakan alat proyeksi. Tes ini berdasarkan pada eksternalisasi aspek-aspek psikis, terutama aspek-aspek ketidaksadaran ke dalam suatu stimulasi atau rangsang yang kurang atau tidak berstruktur, yang sifatnya ambigius, agar dapat memancing berbagai alternatif jawaban tanpa dibatasi oleh apapun. Fungsi tes proyeksi. Tes proyeksi berfungsi untuk mengungkap keadaan psikologis bawah sadar manusia yang selama ini direpress ke alam bawah sadar. Melalui tes proyeksi ini, diharapkan dinamika psikologis itu dapat dikeluarkan melalui alat bantu tes proyeksi. Macam-macam tes proyeksi. Yang pertama, asosiatif tes nucleus. Subjek menjawab stimulus dengan perkenaan image atau ide-ide yang pertama kali muncul. Yang kedua, construction procedure. Subjek mengkonstruksi atau membuat suatu produk, dan dari cerita itulah keadaan psikologis klien diungkap. Yang ketiga, completion text. Melengkapi kalimat atau cerita yang sudah ada disediakan sebelumnya. Keempat, search ordering device. Mengatur kembali gambar, mencatat referensi atau semacamnya. Yang kelima, expressive method. Gambar, cara atau metode dalam menyelesaikan sesuatu dievaluasi. Selanjutnya yaitu tes non-proyeksi, merupakan tes kepribadian yang disusun dengan tidak mempertimbangkan adanya proyeksi. Selain itu, subjek diberikan stimulus yang cukup jelas. Karakteristik. Tes non-proyeksi memiliki karakteristik. Yang pertama, konstruksi, bentuk data, administrasi, subjektivitas interpreter, sifat dari respon jawaban, efisiensi, dan tujuan. Jenis-jenis tes non-proyeksi. Yang pertama, ada Pauli. Adalah berisi susunan angka untuk membentuk grafik, menjumlahkan dua angka terdekat dengan nominal 6 dan 9. Fungsi tes Pauli adalah mengetahui tipe performa seseorang dalam bekerja. Yang ketiga adalah tes Weiss. Tes Weiss adalah skala intelijensi Wechsler yang terstandar untuk mengukur potensi intelijensi manusia pada usia 16 hingga 75 tahun atau lebih. Ketiga yaitu tes Binet. Sejarah awal perkembangan tes Binet. Pengukuran intelijensi mengukur lingkaran tempurung kepala anak-anak. Tes Binet digunakan untuk mengukur ketajaman bayangan, ketahanan dan kualitas perhatian, ingatan, kualitas penilaian moral dan estetika, dan kecakapan menemukan kesan, logika, serta memahami kalimat. Yang keempat yaitu tes WISC. Tes ini muncul pada tahun 1949 dan pada tahun 1974 direvisi menjadi WISCR. Tes ini dipakai untuk mengukur intelijensi anak-anak usia 6 tahun sampai 16 tahun. Yang kelima yaitu tes WPPSI, yaitu tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir, mengolah informasi, dan juga intelijensi untuk anak pada usia 4 hingga 6 tahun. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.